Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu akhlak ya. Menggunakan kita Taisirul Kholaq di ilmu akhlak. Di kitab Taisirul Kholaq ini artinya kemudahan yang diberikan oleh Allah yang Maha Pencipta. Taisirul Kholaq artinya apa? Kemudahan yang diberikan Allah yang Maha Pencipta. Ilmu akhlak yang dalam ini digarap oleh Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi. Itu siapa? Beliau seorang ulama yang dikenal juga sebagai seorang sejarawan. Artinya dia banyak menulis tentang perjalanan pengembaraan beliau sampai India, sampai Eropa, sampai Asia, sampai kira-kira beliau hidup itu di masa kalau Indonesia itu Kerajaan Sriwijaya. Kelahiran beliau itu kira-kira 895 Masehi. 895 Masehi itu lahirnya. Beliau meninggal umur 61 tahun. Jadi melakukan perjalanan arah kitab, sejarah, geografi, masuk akhlak ini. Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi itu kitabnya tebal-tebal, tapi yang kita kasih ini agak tipis tapi berbobot ya, karena kitab ini juga diajarkan di mana dalam Universitas Al-Azhar, di Darul Ma'arifil Ilmiah, di Departemen Pendidikan yang di Al-Azhar. Di beliau ahli sejarah, ahli geografi, ahli filsafat, ahli macam-macam. Beliau meninggal di usia 61 tahun 956. Kira-kira di Indonesia Kerajaan Sriwijaya itu. Sriwijaya itu diletaknya di Sumatera. Jadi sebelum Kerajaan Demak Bintoro. Demak Bintoro itu, kamu tahu Kerajaan Demak? Pernah dengar toh? Sudah pernah ke Demak toh? Itu dulu kira-kira 1478 Masehi berdirinya. Nah itu Syekh Hafidz itu 500 tahun sebelumnya sudah ke Nusantara. Nah, ternyata begitu pembukaannya pengenalan pada mualifnya atau pengenalannya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun ayat hadihi tegese utawi iki muqaddimatun pendahuluan. Muqaddimatun ayat hadihi tegese utawi iki muqaddimatun pendahuluan. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah. Al-Karimi kang maha mulya. Al-Khallaqi kang maha nitahake. Al-Karimi kang maha mulya, Al-Khallaqi kang maha nitahake. Wassalatu wassalamu
sholawatan salam iku ala sayyidina Muhammad muga katur ing atase junjungan kita ya Muhammad ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mabusi kang diutus al-mabusi kang diutus litat ini makarimil akhlaki kanggo nyempurnakake akhlak sing sempurna kanggo nyempurnakake akhlak sing sempurna atau mulia di Rasulullah Nabi Muhammad yang diutus untuk menyempurnakan akhlak wa ala alihi lan muga ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad wa ashabihi lan sahabat-sahabate Kanjeng Nabi Muhammad majaro selagine lumaku majaro selagine lumaku apa pola talhisi pena pola talhisi pena yang untuk memberikan ilmu pola talhisi pena yang untuk memberikan ilmu wal bayanilan keterangan ala sahabati ing atase lembaran-lembaran al-awraqi daripada kitab-kitab atau kertas ama batu anapun sakwise kabeh mau bismillah alhamdulillah sholawat salam bahada mongko utawi iki kitab bahada mongko utawi iki kitab Taisul Kolam ini iku muktasorun kitab ringkasan muktasorun ringkasan bi ilmil akhlaki ing dalem ilmu tata krama keagamaan bi ilmil akhlaki ing dalem ilmu tata krama keagamaan. Jadi kitab Taisirul Kolam ini ringkasan tata krama ya, enggak semua mencakup semuanya tapi ringkasan ini nanti isi intinya lah tentang ilmu akhlak. Waduk tu wis ngarang atau wis nyusun sapa ingsun ing kitab Muktasar ini ya, kitab Muktasar. Litula bisanatil ulal azhariyati kanggo pelajar-pelajar atau mahasiswa-mahasiswa tahun pertama di Azhar. Di kitab ini disusun secara oleh saya Mas Budi tadi untuk pelajar-pelajar di tahun pertama di Al Azhar Mesir sana. Jadi kalau kamu nanti dapat rezeki bisa kuliah di Al Azhar Mesir tahun pertama semester 1 atau semester 2 paling tidak ini kitab ini dipelajari. Wasama itu lanjut dengan sapa ingsun hu ing kitab Muktasar hu ing kitab Muktasar Taisirul Khalaqi fi ilmil akhlaq. Judulnya tadi sudah dibahas di depan ya, judulnya Taisirul Khalaqi fi ilmil akhlaq. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun wabillahi lan iku kelawan pitulungan Allah
al-ismatu utawi keterjagaan, wa biyadihi lan iku ana astane Allah, itmamun nikmati kesempurnaane nikmat. Jadi beliau mengatakan bahwa ketika beliau selesai menyusun kitab ini adalah salah satu cara Allah untuk menjaga, menolong beliau menyelesaikan kitab itu karena pertolongan Allah, atau Allah menjaga, ismah menjaga. Tidak ada orang yang memang dijaga Allah karena akhlaknya baik, apalagi beliau kitab ini ingin memberikan ilmu yang beliau dapatkan tentang akhlak kepada orang banyak, pada santri-santri, pelajar-pelajar, bisa mengambil faedahnya, manfaatnya. Jadi beliau memulai penjagaan Allah, akhirnya bisa menyelesaikan kitab ini. Kalau orang dijaga Allah itu antara lainnya hidupnya itu menjadi segalanya dimudahkan Allah. Jadi mudah. Kalau kamu, Allah menjaga saya pada Allah itu di dalam hidup saya itu punya peran apa? Pikiran-pikiran itu mungkin kadang muncul, cuma ya salah satunya ketika dimudahkan dalam kebaikan, dimudahkan dalam beribadah kepada Allah, dimudahkan dalam belajar, itu salah satu cara Allah menjaga kita. Dikumpulkan bersama orang-orang soleh, ditakdirkan dijaga Allah, belajar di pesantren, dicukupkan rezekinya untuk belajar, dicukupkan rezekinya untuk menuntut ilmu. Nah, itu dilahirkan di keluarga yang akhirnya bisa mengirim anak didik atau anak putra-putrinya ke pondok pesantren untuk didik. Nah, itu salah satu. Akhirnya bisa berkumpul di sini, itu ya salah satu Allah menjaga kita. Kalau enggak ada ismah, enggak ada penjagaan, enggak ada pertolongan Allah, ya enggak mungkin nikmat itu akan sampai kepada kita. Enggak mungkin berkumpul lah di sini. Siapa pun nikmati kesempurnaan nikmat. Semuanya kalau disadari bahwa Allah itu menjaga, disadari bahwa nikmat itu datang dari Allah, disadari bahwa ada Allah dan yang Maha Agung yang selalu mengawasi kita, yang selalu mengarahkan kita, memberi petunjuk pada kita. Itu nikmatnya lama-lama disempurnakan. Makin baik akhlaknya, makin sempurna nikmatnya. Ilmu akhlaki utawi ilmu akhlak iku ibaratun tetembungan, iku ibaratun tetembungan atau redaksi angkoa ida saking piro-piro kaidah. Kaidah jamaknya kaidah. Kaidah angkoa ida saking piro-piro kaidah. Yurofu kang di kawruhi biha kelawan kaidah dia. Opo solahul qalbi, opo solahul qalbi api api. Wasairil hawasi lan sekabehane panca indra. Di ilmu akhlak itu bisa diketahui orangnya kalau mengamalkan, dia punya ilmunya tapi tidak diamalkan atau tidak dipraktekkan, itu ya percuma, karena ilmu itu alat untuk mencapai tujuan atau untuk mencapai apa yang kamu maksud, kamu baru punya alatnya. Tapi kalau tidak diterapkan atau tidak dipraktekkan, ilmu itu jadinya
tidak ada gunanya, hanya sekedar apa, tahu saja, tapi tidak menjadi kebiasaan yang baik. Jadi bisa diketahui dari mana? Dari bagusnya hati, dan panca indera ya semua tubuhnya, panca inderanya itu bagus. Kalau orang berakhlak itu ya mendengarkan yang bagus-bagus, yang baik-baik, melihat yang baik-baik, kemudian melangkahkan kakinya, tangannya ke tempat-tempat baik, akhirnya terjaga. Masuk kamar mandi berdoa, keluar berdoa, makan berdoa, mau pergi berdoa, akhirnya terjaga terus, ibadahnya jadi sehat, menjaga wudhu, menjaga kebersihan, bagian dari akhlak-akhlak yang baik itu antara lain menjaga dirinya dengan ilmunya, ngerti ilmunya menjaga diri gimana caranya, najis, tahu cara yang bersihkan, itu artinya kebersihan dijaga. Kalau bersih, yang kotor-kotor, yang jelek-jelek nggak mau nyedak. Orang klambi gemantung nih buat kamar-kamar bersih, diubah. Orang piring-piring bareng mangan, habis makan jangan ditinggal di lorong-lorong, tempat-tempat di pinggir kamar, langsung dicuci. Nah, itu bagian begitu yang kadang santri-santri itu males dari penyakit-penyakit tetap kok ilmu siriannya atau morong kotor, malaikat mau bawa keberkahan yang pergi, nggak suka kotoran. Yang suka kotoran semua setan. Wa mauduhu utawi objek sesuatu yang dibahas. Wa mauduhu utawi objek sesuatu yang dibahas. Kita bahas di mana di dalam ilmu akhlak ini. Iku al akhlaku tata krama min haitsu tahalli, saking sekirane utawi menghiasi diri, min haitsu tahalli, saking sekirane utawi menghiasi diri, bimahasiniha kelawan akhlak sing bagus-bagus, wa taholilan ngosongkan diri, angkobaiha saking ele-ele akhlak. Jadi kalau ingin akhlaknya bagus, ya segala macam yang jelek-jelek itu dibuang, kemudian dihiasi dengan yang baik-baik. Dihiasi artinya apa? Ya secara bertahap melakukan kebaikan dan diisi pemahaman kebaikan. Karena sesuatu yang baik itu harus dibiasakan, ada kemudian menjadi perilaku, menjadi sesuatu yang bisa dilakukan terus-menerus. Karena kalau biasa itu sudah tidak terpaksa lagi. Kamu kalau sholat, ngaji nggak biasa, berat. Jadi akhlak yang baik itu perlu perjuangan, perlu dibiasakan. Cuma nek sing elek-elek kuwi ora perlu perjuangan. Wis pinter karepe dhewe sing elek-elek iki. Turu apusi sing elek-elek ora usah disinau iki pinter dhewe, tapi sing apik-apik kudu dibiasakan, belajar untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Minimal bisa membedakan, belum melakukan yang mengurangi sedikit-sedikit. Itu perlu dikosongkan, dibersihkan dari yang jelek-jelek.
jelek. Wasarotuhu utawi buahe ilmu akhlak iku sholahul qalbi baguse ati wasairil hawasilan sekabehane panca indra itunya ing dalem dunya. Kalau dilakukan ya ilmu akhlak ini diterapkan, buahnya atau hasilnya itu baik, bagus, batinnya akhlaknya baik karena batinnya baik, dan panca inderanya juga baik. Artinya dohirnya panca inderanya baik, batinnya juga baik, lahir batin jadi baik. Di dunia itu sudah kelihatan, oh akhlaknya baik, akhlaknya buruk. Karena kalau ngomong seringnya ngomong jorok, misuh-misuh ya kelihatannya akhlaknya jelek. Karena kalau ngomong suka mencela, suka perilaku, suka misalnya mengkari kacane atau di lingkungannya suka buang sampah sembarangan, suka bersih-bersih, terus juga ya hal-hal buruk yang banyak bisa diketahui lah. Kalau batinnya bagus, halnya bagus ya itu yang perlu didekati. Orang-orang yang sudah terbiasa dengan kebaikan itu perlu didekati biar apa? Biar nular gitu. Biar kita mendapat barakah-barakahnya kan. Wal fauzulan memperoleh sukses di alal maroti di lawan tingkatan-tingkatan sing paling dhuwur kelak di alal marodi di lawan tingkatan-tingkatan sing paling dhuwur kelak ing dalem akhirat bil akhirati ing dalem akhirat. Wal fauzulan memperoleh sukses di alal marodi di lawan tingkatan-tingkatan sing paling dhuwur kelak bil akhirah ing dalem akhirat. Jadi kalau akhlaknya baik, batinnya baik, perilakunya baik, batinnya bagus, lahiriahnya juga bagus, apa-apa dia didasari dengan akhlak yang bagus, dia nanti ketika di akhirat mendapat peringkat yang tinggi, surga yang tertinggi, karena akhlaknya bagus. Makin sempurna akhlaknya, makin mendekati apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah. Kalau makin baik, ya surganya makin dekat dengan Rasulullah. Lanjut halaman tempat duduknya ya, hari kedua sekarang masuk. Antara lain sifat takwa ini, akhlak yang tertinggi ya, takwa ini kan. Takwa dia utawi at-taqwa iku imtisalu awamirillah, mengikuti perintah-perintahnya Allah Azza wa Jalla, wajtinabu nawahi, lan ngadoi larangan-larangane Allah, siron ing dalem secara rahasia, wa alaniyatan lan ing dalem secara terang-terangan. Takwa semua perintah Allah diikuti, yang larangan ditinggalkan, baik secara rahasia atau sendiri, kamu sebagai sendirian, gak ada orang, hanya kamu yang tahu, itu ya tetap bertakwa, ataupun secara terang-terangan, apalagi terang-terangan.
Jadi kalau sendirian bisa jadi kamu bisa melakukan hal yang negatif dengan sendirian, karena nggak ada teman, nggak ada saudara, nggak ada lain-lain yang tahu, kamu tahu yang tahu. Lewat HP itu kan gampang, pakai akun fake, terus kamu bikin komentar yang kemudian menyakiti orang lain, komentar-komentarnya. Itu jadi, apalagi kalau kemudian di-share orang banyak, dosanya multiple, berganda. Karena yang disakiti awalnya satu orang jadi orang banyak yang disakiti. Di satu grup kamu komentar, grupnya anggotanya jutaan, kan? Juta wong, terus akhirnya kamu bisa kena penyakit ain. Pandangan orang buruk, hasad, dengki, iri itu bisa menyakiti. Penyakit ain bisa kena ke orang itu ya karena itulah kita sendiri. Ya, secara baik secara rahasia dan terang-terangan kita harus selalu bertakwa. Pala tatimu mongko ora dadi sempurna ila bitaholi kecuali kelawan mengosongkan diri, angguli rodilatin saking semua sifat rendah, watahalilan menghiasi diri, watahalilan menghiasi diri, bikuli fadilatin lawan setiap keutamaan, bahia mongko utawi at-taqwa iku atau iku jalur alladhi hiyo jalur man utawi sapa wonge utawi sapa wonge iku salaka lamun ngambah sapa man ing jalur ya ing jalur man utawi sapa wonge iku salaka lamun ngambah sapa man ing jalur ikhtada mongko bakal oleh dituduh sopoman. Jadi kalau ada orang yang mau bertakwa di jalur takwa itu dan menjalaninya, itu dia akan memperoleh apa? Dituduh atau petunjuk. Kok hidup sempit, hidup kok sepertinya gelap, apa-apa buntu, itu tanda tidak memperoleh petunjuk, tidak ada taufik, tidak ada hidayah. Berarti tandanya perlu introspeksi diri. Takwanya ada nggak sesuatu dari perilaku kita itu yang kira-kira itu membuat Allah murka? Kok bisa akhirnya tidak dalam petunjuk kan? Karena kalau takwa kunci itu diterapkan, ya dia akan bakal akan mendapat petunjuk. Warwatul wusta
lan tali sing kuat banget, wal urwatul wusqa lan tali sing kuat banget. Alladhi hiyo al-urwah kalimah. Man utawi sapane wong iku istamsaka lamun berpegang teguh biha kelawan al-urwah tadi, iku istamsaka lamun berpegang teguh sapa man biha kelawan al-urwah tadi naja mongko selamat sapa man. Wasbabuha utawi sebab-sebab orang memperoleh ketakwa iku kasirotun akeh. Dia orang yang takwa, dia mendapat petunjuk dalam kehidupannya. Dia juga berarti kalau dia bertakwa, dia sedang berpegang pada tali yang kuat dan akan memperoleh keselamatan. Dan sebab-sebab dari orang memperoleh takwa itu juga banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Minha iku setengah saking asbab ayulah hado utawi ento memperhatikan sopo al insanu manusia ana sak temene manungsa iku abdun dalilun hamba Allah yang hina wa anna rabbahu lan sak temene pangerane al insan iku qawiyun azizun dan sing kuat tur menang. Qawiyun azizun dan sing kuat tur menang. Akhirnya apa? Bahwa disadari bahwa kita itu hamba Allah yang sangat lemah, sangat rendah. Sadari itu, biar kita tidak patut untuk melanggar perintah Allah, karena Allah itu hendaknya selalu lebih daripada kita. Hendaknya itu selalu menang. Wala yang bagilan ora sejukjo lidalili kanggo hamba rendah wasor ayak sia apa yento maneni atau durhakai ayat sia apa maneni atau durhakai sopo ad-dalil al-aziz dan sing menang diana krono sak temene nasiat tahu diana nasiat tahu krono sak temene bun-bunane ad-dalil yang hamba Allah yang lemah tadi, yang asal tadi bun-bunane ini ya, tempat dikeluarkan nyawa atau dimasukkan nyawa
Biadihi, di bawah kekuasaan atau di bawah genggaman Allah. Jadi disadari bahwa kita lemah, itu tidak bisa berbuat yang mendurkai Allah atau menghargai Allah, membuat Allah marah, itu berbahaya. Karena Allah tidak mungkin akan tersakiti, tapi ketika kita bermaksiat pada Allah, artinya diri kita sendiri, kita mendolimi diri kita sendiri. Karena Allah setiap saat bisa mencabut nyawa kita di dalam genggaman beliau. Wa minha iku setengah saking at-taqwa ayat yatadzakaro utawi yen to emut sapa wong ihsan Allah ing oleh ngapi Gusti Allah ilahi maring al-ihsan fi jami'il ahwali ing dalem sekabehane keadaan. Kamu bisa dikatakan bertakwa itu kalau segala keadaan yang kamu alami itu kamu tetap berprasangka baik kepada Allah, tetap berbuat baik pada Allah. Maksudnya apa? Tetap melaksanakan perintah. Ojo terus nek loro ora pusing. Apa misalnya dek sempit rezekinya nggak mau sholat, ini berarti Allah lagi marah sama saya. Nggak begitu. Maksudnya ya tetap baik, tetap kita melaksanakan perintahnya puasa. Tetap yang wajib dijaga. Karena ya manusia gitu nggak mungkin nggak sakit, pasti ada sakitnya, pasti ada ngantuknya, pasti ada. Tapi nek terus loro, terus rusak, ngantuk, terus malas, terus malah jadi kebiasaan yang buruk. Akhirnya koyok manusia berakal tapi tidak berakal, ya koyok hewan yang makan dulu bebas. Dalam segala keadaan kita tetap berbuat baik. Waman utawi samane wong mau iku kana lamun ana sapa man iku kadalika kaya dene data karo mau ya layak bagi ora sejukjo opo ayu antuj hada an opo antuj hada yeto diingkari opo nikmatuhu nikmati Allah. Ketika kita sedang sakit ya kita ingat nikmat Allah itu banyak, jangan diingkari. Wa minha iku setengah saking at-taqwa ayat karo utawi
yen to emut sapa wong eling sapa wong ayat karo utawi yen to emut atau utawi yen to eling sapa wong al mauta ing kematian liat naman krono sak temene wong alima kang yakin sapa man anahu sak temene man saya mutu bakal mati sapa man. Jadi orang yang bertakwa itu ya dia banyak mengingat mati. Wana bulan sak temene kelakuan laisa ora ono iku amamahu ono ngarepe man ilal jannatu kecuali surga awin nari utawa neraka bahasa mongko bakal dorong hu ikmat apa dalika ngono lah saya mutu mau ya. Ilal a'malis sholihati maring amal soleh maring amal soleh atau bagus hasabal istito'ah semampunya. Jadi orang mau tidak mau itu di hadapannya itu kelak bisa cepat bisa lambat itu akan menuju dua pintu surga atau neraka. Jadi arah kematian itu tidak melihat umur, yang kecil ya bisa meninggal, yang dewasa bisa meninggal, yang tua bisa meninggal. Di hadapan semua orang itu ada dua pintu itu. Ya kalau disadari bahwa kita akan setiap orang itu pasti akan menjumpai itu ya, akhirnya itu akan mendorong setiap orang untuk beramal soleh. Karena nggak mau lewat pintu yang sebelah tuh, yang neraka kan nggak ada orang yang boleh masuk sana. Wa min a'malis sholihah laniku diantara amal-amal sing soleh. Wa minal a'malis sholihati ya, wa minal a'malis sholihati lan iku diantara amal-amal sing soleh musa'adatul muslimina utawi nulungi wong-wong Islam. Contoh amal soleh atau perbuatan baik antara lain apa? Ya menolong orang sesama muslim, orang Islam. Kalau kesulitan apa dibantu semampunya ya, semampunya dibantu. Ada yang sakit ya dirawat, ada yang lapar dikasih makan semampunya. Mampunya berbuat atau menolong apa yang harus dilakukan. Wanadru lan ningali ilaihi maring al muslimin bi ainil atfi lawan moto welas warahmatilan asih. Jadi orang yang takwa itu melihat bersama orang atau orang lain itu dengan kacamata kasih sayang. Nah itu loh, tuh yang itu dulu kacamata kasih sayang. Orang itu wis takon ngomong
khususon kelawan khusus ida sakoko nalikane wis disii minhum saking atakwa opo isanun perbuatan bagus ilahi maring man mau. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik pada kamu, itu patut didahulukan, dikhususkan, khususnya mereka. Perlu kita balas perbuatan baik mereka, karena wis tahu nulungnya wedi, wis tahu menolong kita. Kamu ingat-ingat kamu pernah ditolong siapa? Tolong orang tua, terutama orang tua mesti banyak nolong kita. Itu perlu khususnya untuk berbuat baik pada mereka itu diutamakan. Teman dekat, sahabat yang berbuat baik pada kamu itu didahulukan. Kalau dikhususkan pada mereka, kita berbuat baik lebih dari yang lain, maksudnya porsinya lebih banyak karena mereka juga punya porsi lebih banyak kalau kita. Wa ma samrotuha anapun utawi wahi at-taqwa rasa adatun daro ini mongko kebahagiaan dunia lan akhirat. Ama bidunya anapun ing dalam dunia, ama bidunya anapun ing dalam dunia Fatimahul Qadri mongko munggah pangkate. Di dunia orang yang akhlaknya bagus, derajatnya naik, pangkatnya naik. Kenapa? Ya Allah berkehendak demikian. Allah akan meninggikan orang-orang soleh itu beberapa derajat. Entah Allah pengen kamu diangkat apanya, ditinggikan di wilayah, diberi ilmu yang banyak, diberi harta yang banyak, diberi derajat, punya kekuasaan yang tinggi, tapi akhlaknya tetap bagus. Ini tidak, karena selalu akan mendapat ismahnya di keterjagaan Allah. Pertolongan Allah akan ada. Wa jamalus sidi lan baguse penyebute, wa dikilan ingatane. Karena disebut oleh orang-orang itu ya baik, orang akan ingat. Orang yang takwa, kamu misalnya di rumah dikenal orang sekitar kamu sebagai orang baik, senangnya ngaji, senangnya sembahyang, ahlaknya baik, tidak pernah berbohong, tidak pernah menduhaka orang tua, itu ya diingat oleh orang sekitar kamu orang yang baik. Karena orang itu hidup itu ya begitu, pasti orang akan lihat kira-kira sejarah ini mana hidup umum itu kan, catatan hidupnya bagaimana ketika dia sudah tidak ada. Biasanya orang itu akan, atau sudah meninggal, orang itu akan dikenal seperti apa. Kalau menjadi ulama, menjadi artinya dikenal sebagai orang-orang yang punya kemuliaan di bidang ilmu. Wah, itu sampai dibaca di dalam haul-haul, diperingati oleh murid-muridnya, kan Guru Studi Syarul Jailani, ada Abdul Burhani, itu juga karena saking mulianya akhirnya dikenal, disebut orang terus. Indah dikrisoriin tanjilur rahmah. Mau ada hadis Rasulullah bahwa ketika kita menyebut nama orang soleh, orang soleh disebut itu turun rahmat, tanjilur barokah, turun barokah. Mengingatnya, menyebutnya berkah Allah dulu. Malah ada orang yang hanya menyebut-nyebut namanya tidak ada. Abdul Abbas, Hasan, Khidir, Balia, bin Malkan, ya, sebut-sebut namanya Nabi Khidir biar berkahnya dulu. Ada yang ulama yang menyarankan sering-sering menyebut beliau.
sampai bahkan bisa terhindar dari api neraka. Waktu sabul mawadati, sekarang waktu sabul mawadati, lan memperoleh sayang minanasi saking menungso. Ya wong kabeh menungso kabeh jadi sayang kata melihat orang yang berbudi luhur, berakhlak bagus bersama. Karena tingkah polanya tidak akan menyakiti orang kan. Li'anna sohibat takwa, krono satemene pemilik takwa ibu yu'adimu bakal ngagungake ku ing sohibat takwa mau al-asoghiru wong biasa sopo sopo al-asoghiru wong biasa. Di orang-orang biasa, orang-orang kecil itu juga akan mengagungkan, memuliakan. Orang-orang takwa itu dilihatnya sangat unggul, mulia. Wa yahabu lan padha wae atau ora nyepelekke ing sohibat takwa sopo al-akabiru wong gede-gede. Di orang kecil maupun orang besar itu akan mengagungkan semua, nggak ada bedanya. Mereka akan memuliakan orang yang bertakwa tadi. Wayarolan ningali hu ing sohibat takwa sopo kullu akilin setiap orang yang berakal. Anahu sak temene setiap orang berakal iku al-aula sing luwih patut bilbiri kelawan dibagusi wal isani lan tegese di gawe bagus. Jadi kalau orang berakal yang melihat orang bertakwa itu pengennya ngapi. Kamu dulu Pak Yai, dulu ulama sowan, pengennya ngapi Pak Yai. Gowo gula kopi, bawa oleh-oleh, bawa buah-buahan, tapi kan sowan dan sebagainya. Pengennya ngapi Pak Yai. Teman yang soleh juga pengennya ngapi, pengennya tidak, pengennya jajak dia, karena akhlaknya bagus, punya daya tarik. Ya orang berakal, orang perhatikan karena akalnya itu kurang. Wa amma fil akhirati, anapun ing dalam akhirat, pana jatuh mongko selamat minanari saking neraka wal fauzulan memperoleh bejo bidukhul dan nanti lawan lebu swarga. Kalau tadi di dunia, sekarang di akhirat ya orang bertakwa itu ya terhindar dari api neraka, oleh peruntungan masuk surga. Wa kafalan nyukupi al-mutakina ing wong sing padha bertakwa apane syarafan kemuliaane apa anallah sak temene Gusti Allah iku yaqulu ngendikan sapa Allah bihi ing dalem
dalam perkara ne al-mutakin. Ya. Inna Allaha ma'al ladzina mattaqaw wal ladzina hum muhsinun. Inna Allaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Inna Allaha kata proteksi Allah iku ma'al ladzina serta ning wong akeh, iku ma'al ladzina serta ning wong akeh ittaqaw kang padha bertakwa sapa alladzi waladzina lan wong akeh utawi alladzi iku muksinuna padha berbuat apik. Jadi ada dalam Al-Quran dikatakan tadi bahwa Allah itu akan bersama orang-orang yang bertakwa. Oleh orang takwa orang-orang Allah. Tidak kamu mau ikut siapa? Kalau tidak bertakwa, neraka, bertakwa surga. Pilihannya ada di dalam diri orang masing-masing. Jadi bisa dilihat penduduk neraka, penduduk surga itu bisa dilihat sekarang sebenarnya. Di dunianya bagaimana? Di dalam kehidupannya itu pilihan-pilihan apa yang diperbuat? Dia memperbagus akhlak, menerapkan akhlak yang baik apa tidak? Kalau itu dilakukan sekarang, ya kelihatan surga sudah di hadapannya itu pintu surga. Tapi kalau buruk-buruk, jelek-jelek, kemudian menjadi kebiasaan-kebiasaan, musik, sholat nanti dulu tapi gak sih, nom, berbuat baik, sedekah, musik, duit kurang terus, ya nanti itu setelah jadi kebiasaan, buruk-buruk menumpuk. Tapi yang niat apik wis lumayan daripada orang niat berbalas. Dan niatnya wong mukmin itu bagian daripada catatan baik itu dicatat malaikat. Jadi niat baik sudah dicatat dulu, kalau niat buruk belum dicatat. Tapi kalau kemudian itu kalah dengan amal baiknya, amal-amal buruknya itu yang menang. Artinya penerapan akhlak buruk itu dominannya, pintu neraka itu yang kelihatan, sudah terlihat dari sekarang. Tinggal kita semua mau masuk yang mana, mau berencana masuk yang mana adalah itu. Ya, saya cukupkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.